Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dona Ayu Komara dengan nomor induk mahasiswa 12205193009 akan membawakan materi mengenai pengertian evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Nah, karena kita akan mempelajari mengenai pengertian evaluasi pembelajaran akidah akhlak, maka hal pertama yang harus kita tahu sendiri merupakan pengertian dari evaluasi itu sendiri. Nah, evaluasi sendiri berasal dari bahasa dan juga istilah. Dari bahasa, ia berasal dari bahasa Inggris to evaluate dan juga evaluation yang berarti mengukur serta menilai. Selanjutnya, dari bahasa, evaluasi sendiri merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari arti dari akidah itu sendiri. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab aqada, yaqidu, aqdan yang berarti mengikat atau mengadakan perjanjian. Nah, sedangkan dalam istilahnya, akidah sendiri merupakan urusan yang dibenarkan hati lalu diterima dalam lubuk jiwa dan tidak terdapat keraguan di dalamnya. Selanjutnya, akhlak. Nah, dalam bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab kholako yang berarti tingkah laku, kebiasaan, watak, moral, dan juga budi pekerti. Nah, dalam istilah, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri kita yang spontan kita lakukan. Misalnya gini, kalau kita bersin, kita langsung spontan bilang alhamdulillah, begitu. Menurut para ahli evaluasi itu ada beberapa penjelasan. Yang pertama dijelaskan oleh Mehren dan Lehman yang menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, selanjutnya ada Zuraini dan kawan-kawan. Ia mengemukakan definisi evaluasi yang merupakan suatu kegiatan untuk menunjukkan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama Islam dan merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid dengan bahan pendidikan yang telah kita ajarkan. Nah, selanjutnya, menurut norma Egerod dan Robert Ellin, evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi terhadap informasi yang dapat menetapkan tingkat pencapaian tujuan dari suatu pembelajaran. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan informasi dan untuk menilai dan menindaklanjuti hasil belajar siswa yang ditetapkan silabus atau kurikulum mata pelajaran akidah akhlak dan juga sebagai pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Azizah Aulia dengan NIM 12205193012 dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MI. Suatu penerapan evaluasi pembelajaran dapat terlaksana dengan baik
dan memperoleh hasil yang memuaskan, hendaknya terlebih dahulu mengambil langkah-langkah pelaksanaan evaluasi, yaitu perencanaan evaluasi. Perencanaan kegiatan atau penilaian di sekolah MI berperan penting terhadap keberhasilan evaluasi. Sebelum guru melaksanakan kegiatan evaluasi, hendaknya terlebih dahulu membuat perencanaan evaluasi agar dalam pelaksanaan evaluasi tersebut nantinya dapat terlaksana dengan baik. Setelah perencanaan evaluasi tersebut dibuat, maka hal yang harus dibuat oleh guru berikutnya adalah membuat materi itu sendiri. Dalam kegiatan penilaian di sekolah, ada bentuk tes yang disusun oleh guru yang memegang mata pelajaran dan ada bentuk soal tes yang disusun oleh tim penyusun tes atau tes standar yang biasanya digunakan secara nasional dan regional. Guru memiliki bermacam-macam alat ukur atau tes, di antaranya yang pertama yaitu tes prestasi belajar atau TPB adalah alat ukur yang mampu menentukan seberapa banyak pelajaran yang telah diikuti dapat dikuasai atau diserap oleh peserta didik. Yang kedua yaitu tes hasil belajar THB adalah alat ukur yang mampu menentukan kemampuan seseorang setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu tes seleksi atau tes penempatan adalah alat ukur yang digunakan untuk memilih peminat sesuai dengan sifat program atau pekerjaan yang akan dimasuki. Yang keempat yaitu tes formatif adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat penguasaan peserta didik sudah cukup menguasai materi yang baru saja dibelajarkan di dalam kelas. Yang kelima yaitu tes sumatif adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana taraf serap siswa atas bahan yang telah disampaikan selama ini. Yang keenam yaitu tes diagnostik adalah alat ukur yang dirancang khusus untuk mengetahui faktor penyebab peserta didik sukar menguasai materi pembelajaran tertentu. Yang ketujuh yaitu tes awal atau disebut dengan pre-test adalah alat ukur yang diberikan kepada peserta sebelum pembelajaran dimulai. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Aina Ayla Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang evaluasi melalui penilaian sikap. Aspek yang dinilai melalui sikap adalah mencakup ketiga aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterampilan atau psikomotorik, dan aspek sikap atau afektif. Aspek kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak ada 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan gerakan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Aspek afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dari ketiga aspek tersebut, kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai bahan pengajaran. Penerapan evaluasi pembelajaran akidah akhlak
SDMI bertujuan untuk mengetahui kompetensi peserta didik sebagai hasil pembelajaran akidah akhlak. Perlu dilakukan penilaian dengan rambu-rambu sebagai berikut. 1. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar peserta didik yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Kedua, penilaian kemajuan belajar merupakan pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu, unit satuan atau jenjang tertentu. 3. Penilaian hasil belajar akidah akhlak adalah supaya pengumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap suatu kompetensi meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai. Penilaian hasil belajar ini dilakukan sepenuhnya oleh madrasah yang bersangkutan. Hasil penilaian dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memasuki pembelajaran jenjang berikutnya. Penilaian hasil belajar akidah akhlak secara nasional dilakukan dengan mengacu kepada kompetensi dasar, hasil belajar, materi standar, dan indikator yang telah ditetapkan di dalam kurikulum nasional. Penilaian tingkat nasional berfungsi untuk memperoleh informasi dan data tentang mutu hasil penyelenggaraan mata pelajaran akidah akhlak. Teknik dan instrumen penilaian yang digunakan adalah dapat mengukur dengan tepat kemampuan dan usaha belajar peserta didik. Penilaian dilakukan melalui tes dan non-tes. Pengukuran terhadap ranah afektif dapat dilakukan dengan menggunakan cara non-tes seperti skala penilaian, observasi, dan wawancara. Yang ke-8, penilaian terhadap ranah psikomotorik dengan tes perbuatan dengan menggunakan lembar pengamatan atau instrumen. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Saya Cindy Riana Sari dengan NIM 12205193084 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu evaluasi pembelajaran akidah akhlak SDMI berdasarkan taksonomi Bloom. Tapi sebelumnya, taksonomi Bloom ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan atau knowledge, meningkatkan kemampuan atau skill, dan meningkatkan sikap kerja atau behavior dengan melalui proses pembelajaran agar siswa mampu melakukan tugasnya sebagai siswa. Menurut taksonomi Bloom, pendidikan dibagi menjadi 3 ranah atau 3 domain. Yang pertama adalah cognitive domain, yang kedua adalah affective domain, yang ketiga adalah psychomotor domain. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 domain tersebut. Yang pertama, cognitive domain atau ranah kognitif. Ranah kognitif ini meliputi tentang perilaku-perilaku siswa mengenai intelektual atau yang disebut dengan pengetahuan. Dan yang kedua adalah affective domain atau ranah afektif. Ranah afektif ini meliputi tentang perilaku-perilaku siswa yang mengenai tentang perasaan atau emosinya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah psychomotor domain atau ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini meliputi tentang perilaku-perilaku yang mengenai tentang keterampilan dari siswa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sistem evaluasi. Evaluasi terdiri dari 2 macam, yaitu A. Kemampuan untuk mengkritik pengetahuan, yaitu kemampuan untuk memberi komentar, mengupas, menambah, atau mengurangi, menyusun kembali suatu pembuktian. Contoh, peserta didik dapat menemukan langkah pembuktian yang salah dan memperbaikinya. B. Kemampuan untuk merumuskan dan memvalidasi generalisasi, yaitu kemampuan yang sejalan dengan analisis maupun peserta didik dituntut untuk merumuskan dan memvalidasi suatu hubungan. Contohnya, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah dalam menentukan bilangan prima 12 dalam rangkaian kategorisasi taksonomi pendidikan Bloom di atas.
sebenarnya bukanlah utuh pemikiran Bloom semua. Akan tetapi, adanya sumbangan pemikiran dan gagasan cemerlang lain dari para pemikir dan para ahli pendidikan lainnya. Hal ini terlihat ketika pada ranah afektif dalam taksonomi Bloom bekerja dengan Caldwell. Begitu juga dengan karakteristik yang dimunculkan pada ranah psikomotorik. Di sana, Bloom hanya sebagai peletak dasar taksonomi akan tetapi lebih jauh telah dikembangkan oleh Simpson. Meski demikian, tetap saja taksonomi ini begitu kental dengan peletak dasar gagasannya, yaitu Benjamin Bloom, sehingga tidak heran jika sampai detik ini taksonomi tersebut terkenal dengan sebutan taksonomi Bloom.